Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat datang di kelas online bersama saya Nurmin Mukhtar. Pada hari ini, Ibu akan mengajar pelajaran PPKN, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses perumusan dan usulan dasar negara Republik Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi lebih jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mampu mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh perumus dan usulan dasar negara. Dan yang terakhir, mengidentifikasi keanggotaan dan tugas panitia 9. Sebelum lanjut, di sini ada gambar sebuah gedung. Kira-kira kenapa gedung ini bisa berdiri dengan kokoh? Iya, betul sekali, karena ada pondasi yang kuat. Bagaimana jika tidak ada pondasinya? Maka ini yang akan terjadi, kehancuran. Jadi begitu juga untuk membangun suatu negara, diperlukan dasar negara yang kokoh untuk menjadi pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Lantas, apa sih dasar negara Indonesia? Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk, bagaimana proses dari perumusan Pancasila. Untuk itu, hari ini kita akan belajar pembentukan BPUPKI, proses perumusan dasar negara, dan peran pendiri negara dalam perumusan dasar negara. Sebelum masuk materi, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gedung apakah ini? Ya, gedung ini merupakan gedung Pancasila. Dulunya gedung ini merupakan tempat berlangsungnya proses perumusan dasar negara. Dan Jepang menamakannya dulu Gedung Choi Sang-in. Tempatnya ada di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta Pusat. Kita masuk bagian A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan diawali pembentukan BPUPKI. Adik-adik, perlu kalian ketahui bersama, Indonesia dulunya ini pernah dijajah oleh beberapa negara. Dan yang paling lama itu adalah Belanda. Namun, Belanda ini kalah oleh Jepang dalam Perang Pasifik, di mana Jepang mulai menyerang wilayah Indonesia dan satu persatu wilayah Indonesia yang dulunya dikuasai oleh Belanda itu jatuh ke tangan Jepang. Tujuan kedatangan Jepang sama seperti penjajah-penjajah sebelumnya, yaitu untuk menguasai wilayah kita karena kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, terutama minyak bumi. Nah, minyak bumi ini mereka gunakan untuk mendukung perang-perang mereka dan industri mereka. Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati di Subang. Pada saat itu, Jepang secara resmi mulai menjajah Indonesia. Ini merupakan gambaran dari penderitaan rakyat akibat penjajahan Jepang. Salah satunya adalah kerja paksa. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, hanya bertahan selama 3 tahun, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Sekutu di sini siapa? Sekutu di sini adalah Amerika, Inggris, dan Belanda. Kenapa ada Belanda? Karena Belanda pada waktu itu ketika dipukul mundur oleh Jepang, mereka kembali ke negaranya dan mereka menyusun strategi untuk kembali menyerang Indonesia atau menjajah lagi Indonesia. Makanya Belanda meminta bantuan kepada Inggris dan Amerika Serikat untuk membantu melancarkan pembalasan mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Di tengah penjajahan Jepang kepada Indonesia, ternyata kondisi Jepang pada saat itu baru menghadapi kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya yang membuat kondisi Jepang itu semakin terdesak. Akhirnya, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Untuk menepati janji tersebut, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai.
BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 dan ketuanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat, sedangkan wakil ketuanya itu ada dari pihak Jepang Ichiban Masayoshiyo dan dari pihak Indonesia Panji Sueroso. Apa fungsi BPUPKI? Fungsi BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut kemerdekaan Indonesia dan untuk mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dan kedua sidang ini merupakan sidang resmi ya. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara dan bentuk negara. Pada hari pertama sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada 31 Mei 1945, Mr. Suepomo mengemukakan juga 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Setelah perundingan dan pemberian usulan-usulan dasar negara dari ketiga tokoh tadi, muncul nama untuk dasar negara Indonesia dari Bung Karno, yaitu Pancasila. Tetapi hingga 1 Juni 1945 belum ada kesepakatan dari hasil sidang yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka diputuskan untuk membentuk panitia khusus atau panitia 9 yang membahas perumusan usulan dasar negara. Kenapa dinamakan anggota panitia 9? Karena anggotanya ada 9 orang. Di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar, A.A. Maramis, Abi Kusno Jokrosoyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Mereka semua bertanggung jawab atas perumusan dan pembentukan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk yang kesekian kalinya dan menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta, di mana isi dari Piagam Jakarta ini antara lain, yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi isi dari Piagam Jakarta tersebut masih menuai perdebatan, khususnya pada poin pertama ya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana perdebatan ini disebabkan karena negara Indonesia ini kan adalah negara yang memiliki agama yang sangat beragam, sehingga masyarakat yang non-Islam itu kurang sependapat dengan poin tersebut, poin pertama yang tadi ya. Maka untuk menyelesaikan perdebatan ini diadakanlah sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Setelah perundingan antara Muhammad Hatta dan J. Latuhar Hari dari pihak non-Islam, disepakati untuk mengganti pernyataan pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan terhadap pernyataan pertama tersebut menunjukkan nilai toleransi antar sesama umat beragama dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu,
di dalam sidang ini juga membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi adik-adik, pada sidang kedua ini sudah disepakati dan diterima usulan dasar negara. Dan pada akhirnya tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan dan kemudian dibentuklah PPKI. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan mengenai perumusan dasar negara. Nanti di video selanjutnya Ibu akan bahas mengenai pembentukan PPKI dan bagaimana proses penetapan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada yang mau bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa hubungi langsung Ibu ya. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.